balik lagi di Vinial. Kali ini kita kedatangan Bisma Karisma. Sampurasun. Rampes. Bisma, selamat datang ya di Vinial. Gini. Bukan lu loh, Bisma. Oh iya. Bisma selamat datang. Tapi banyak orang yang kalau misalnya nggak follow Bisma, pasti aktivitasnya tuh ngapain sih? Iya, ngapain sih Bisma? Nah, baru-baru ini Tawuran sama Smash doang yang gue tahu. bukan yang itu. Oh, bukan itu. Baru-baru ini Bisma itu ikut ajang kompetisi dance di Korea Selatan dengan nama ICU. ICU World Cup 2023 Seoul. Hasilnya gimana? Hasilnya Ya. hasilnya ke checklist lah. Itu tuh sebenarnya bucket wishlist orang aja lah. Nggak apa-apa. Sok. Wishlist orang yang emang orang impiin sebelum orang mati. Jadi ada mimpi yang emang ternyata bisa kesampaian untuk nyobain kompetisi dance sedunia gitu. Sampai akhirnya nyobain, berproses. Nggak nyangka bisa sampai akhirnya bawa medali sih. Juara 3 kemarin. Juara 3 kemarin ya. Indonesia. Pokoknya intinya waktu itu hasilnya belakangan yang hasilnya penting belakangan yang dulu. penting Udah dapet nyobain itu aja dulu udah gitu. Seneng ya. Tapi kan ada namanya ICU itu International Cheers Union. Yes. Dance-nya itu apa aja? Apakah ada popping, locking kayak break dance gitu? Atau dance yang kayak kontemporer. Basicnya sebenarnya kan itu tuh cheerleaders. Si Oke. ICU tuh. Cuman ada beberapa kategori, ada hip hop, ada klasik, ada jazz, ada cheers pastinya. Berarti mana yang masuk jazz kan? Chordnya miring gitu ya. Iya gitu kan. Yang ngiringin Tompi bang. Bisma dance Tompi. Gini-gini doang, bang. Dance gimana sih gini? Enggak, tapi Bisma ambil yang mana? Ya hip hop. Oh, hip hop. Karena roots dari SD tuh hip hop. Hip hop. Berarti sama tim juga apa sendiri? Double. Ya, Ikutnya itu jadi kan ada 2 kategori lagi setelah si per genrenya itu, ada yang double, ada yang emang tim, format tim, full tim gitu. Oke. Berarti yang double itu mana sama siapa? Ada namanya Richard Zhang. Richard Zhang. Richard Zhang ini backgroundnya sendiri apa? Kenapa bisa barengan? Gak tahu. Nggak tahu. Nggak Oh, ngerti. dipilihin? Jadi emang dipilih dari Indonesia, perwakilannya kita berdua lah, singkat cerita itulah gitu. Gitu. Tapi udah temenan gitu ya. Nah, bro, itunya. ikut itu ya, bro. Nggak, Iya. jadi baru pertama ketemu ngobrol untuk ya ngobrol lah gitu. Ngobrol tuh pertama kali sama Richard tuh ya pas buat kompetisi itu. Oh, nggak latihan, ngobrol doang. Latihan dong. Maksudnya kayak entar gimana ya? Ya kira-kira aja lah gitu kan. Ya diobrolin aja gitu latihannya Iya, gitu iya, kayak. ada Oke, dong, tampil ada. nanti oke. Tapi kalau yang tim, Bisma kan juga ikut. Enggak. Oh, nggak ikut, Enggak. cuma duo Jadi doang Indonesia nih? cuman ikut tuh yang ngirim dari Indonesia tuh cuman double hip hop doang. Pada satu doang tahun tuh? ini tuh. Pada tahun ini. Yang World Cup tahun ini. Kenapa ya Mungkin- pemerintah nggak ngelihat ke arah sana? Nah, itu dia. Itu kan seni dan budaya kan. Kita Iya, harus itu dia. emphasize bahwa Itu dia. Itu sebagai atlet gitu. bos. Karena Iya. masuknya kan udah Iya, dance itu udah masuknya atlet. E-sport aja udah atlet. Iya, apalagi dance. Tapi Bisma, next-nya akan ikut kompetisi apa lagi? Nah, gara-gara pas kemarin menang Doyan tuh, ya? ditawarin langsung ditanya sama dari coachnya tuh, Bis, lu udah cukup belum gitu untuk ngeraih mimpi yang kemarin kan, gitu. Udah ke checklist kan gitu. Iya. Masih mau lagi nggak? Gue mikir banget lagi, anjir. Mau. Oh, langsung Ya mau udah lu. April, Florida, kalau nggak Orlando gitu. Wah, anjir. Anjing, April bos. Udah bentar lagi dong. 5 bulan. April mau nanti. Iya, April mau. Tapi bohong. April. Beneran. juga. Nah, tapi Beneran. nantinya sama Richard lagi. Belum tahu, Richard Kyle, kan? belum tahu. Bukan. Tapi kalau dari orang sih, kalau misalnya ada generasi muda yang lebih bisa represent untuk Indonesia lebih maksimal, monggo. Ditahan dulu. Oh, Monggo justru. Gue kan tahan dulu, gue dulu. Itu lo. Tahan dulu. Monggo. Karena nggak ada duitnya. Ini nggak dapat bonus dari pemerintah gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tapi sertifikat aja sih. Oh, sertifikat ya. Buat nanti di CV lo. Iya, gue pernah menang ini tanpa disubsidi pemerintah lagi.
Lihat uang sponsorship sendiri. Gila. Tapi at least kan mimpinya ke checklist. Ke checklist itu sih. Harapan buat pemerintah nanti yang baru gimana? Ya di support lah, jelas di support lah. Iya. Hati-hati salah ngomong ya. Iya. Jelas di support lah, banyak. Kira-kira dari 3 orang itu siapa yang bakal support ya? Ini langsung aja ngomong, lu pilih siapa? Iya, gue pengen nanya itu tadinya, itu. Tapi kan harus kan pelan-pelan kan. Lu pintar lo. Gue minum aja deh. Minum. Nah, lu kan berarti dari awal banget masuk ke Smash malah ya? Ya. Itu basicnya jadi b-boy, dancer kan? Iya, dari SD sampai kuliah tuh aktif di breakdance sama ya pop dance lah. Bahkan ngiringin dulu tuh sebelum Smash ngiringin Zigas, Peter Pan, masih zaman Peter Pan. Idola cilik, anak-anak idola cilik gitu. Jadi dancernya, beneran jadi dancernya gitu. Emang doyan nari ya? Terus mikir gimana ya caranya dancer itu lebih dihargain sebagai artis gitu. Dan bisa nggak ya aing kayak Agnes versi cowok gitu. Karena belum ada sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini tuh nggak ada gitu. Ternyata diwujudinnya sama Gusti Allah. Ternyata di Smash gitu. Oh, ini mungkin ya jawabannya Jalan ya gitu gitu. ya. Ini mungkin jawabannya gitu ya. Sudahlah dijalanin aja deh gitu. Meskipun dari genre musik cukup melenceng jauh. Bener, dari SMA tuh ya death metalan gitu. Basic sebenarnya drum. Terus tiba-tiba sama anak-anak Juicy Lucy bikin pop jazz gitu awalnya. Si Juicy Lucy masih bukan funk sih. Ya gitulah, brass section lengkap lah kayak gitulah gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada tawaran si Smash ini, boy band ya gitu. Oke deh gitu, cobain aja deh gitu, second project gitu. Ternyata ini yang lebih yang rezekinya ternyata di situ. Jalannya di situ waktu itu. Gitu. Tapi dengar kan lu punya fans namanya Bismaniak. Kebayang gak sih di umur sekarang terus kayak Bismaniak! Bismaniak semuanya, kalian maniak. Jadi sebenarnya nama Bismaniak itu juga dari mereka terus. Oh, gue kira ide lu. Iya, ide lu kayak Pas Bismaniak. ditanya kayak gini zaman dulu 2010 tuh 2011 gue mengarang bebas gitu. Itu tuh dari Animaniak, tau gak sih? Kami Animaniak. Kami menghibur Anda. Kami sudah dikontak dulu. Jangan berantem. Ini lagu apa ya gue gak tahu. Ada film kartun film kartun bertiga kayak kucing hitam putih. Itulah ada si Pinky and the Brain. Iya, dari situ gitu memang dijiga-jiga lah kalau bahasa sini. Ini apa cocokologi ya? Ya cocokologi. Sampai akhirnya dijiga-jiga. Begitu solo project ini jalan pas pertama sebelum pandemi, pas pandemi pandemi berstatement kayaknya kita harus rubah nama nih gitu. Rubah nama. Dari Bismaniak kan. Kayak ngebayangin kalian sudah tua nanti, Kak dulu aku Bismaniak. Ada nama saya ya agak iya. Gimana gitu ya. Sekarang jadi Bispak. Waduh. Enggak, sekarang jadi bis masukin dong. Nah, ya kan. Bis masuk. Ya oke. Bismania. Cuman K-nya hilang Bismania. Om kalau lihat Om gitu Bismania tuh jadi kayak supir bus gitu, klub supir bus. Oke. Enggak bercanda. Sekarang jadi apa? Perenjana. Dari Renjana sih sebenarnya. Kalau di KBBI Renjana tuh orang yang memiliki rasa atau hati yang kuat gitu. Gitu. Kenapa nggak teman Bisma gitu? Sobat Bisma. Iya. Bekas Bisma. Ya Allah. Bekas Bisma. Terus ada cowok, aku bekas Bisma loh. Mampus langsung bingung kayak ini yang mana ya? Ini mabok lagi gitu. Yang mana ya kok nggak inget ya? Tapi ada tatanya nggak? Semua punya. Tapi Bisma, ceritain momen atau perlakuan dari fans yang paling membagongkan. Wah. Dengar ya. Dengar. Waktu itu ada fans yang bilang, Kak Bisma, perawanin aku dong. Astagfirullahaladzim. Iya nggak? Iya lagi. Tapi bener. Terus lu gas dong? Enggak. Iya enggak. Coba selain itu apa? Wah, itu aneh banget. Aneh. Anak SMP
Dia SMP di kerudung. Ngomongnya di klub. Kondisinya tuh di klub. Anak SMP bergabung dengan ya itulah teteh-teteh. Iya. Tiba-tiba lagi nyanyi ke depan gitu kayak, "Kakak perawanin aku dong." Langsung diem langsung ke belakang ke backstage dulu. Wah gitu kayak, anjir ini apa ya gitu. Kenapa bis? Kenapa? Gak tahu. Bagi minum. Bagi minum supaya bisa Air putih. Air putih bener. Nggak tahu. Minum dulu. Tapi selain itu maksudnya apakah kayak misalnya ada stalker yang seminggu datengin terus kemanapun atau lu ada, dipegang-pegang, dijambak, banyak lah itu. sikut. Itu Ini mah banyak lah. apa sih UFC? Nggak tahu kan paling parah. Tapi beneran tiap manggung tuh kayak hujan badai di mobil tuh kayak soalnya digituin banget sampai digulingin mobil. Enggak anarkis banget. Enggak dong. Kayak si pintu paling copot gitu, bukan copot sih, nggak bisa ditutup lah gitu. Pernah kayak gitu. Mobil apa dulu? HS. Buset, kuat. Terus. Ya cuman kan cewek ya, mau security juga kayak woi nggak bisa, anak kecil cewek gitu, nggak bisa. Tapi paling yang berkesan, paling berpengaruh untuk kesadaran bahwa sepenting itu ada di depan, tanggung jawab sebagai performer atau artis, apapun itu gitu, artis. Pernah ada yang minta foto di PVJ buat terus anaknya tuh masih segini lah. Si masnya tuh tapi udah 28 kan? Gak dong. Siapa tahu? Gak dong. Gua gak tahu. Duas dong. Iya, yang mana Pak? Cowok, terus si suaminya, si bapaknya tuh minta foto gitu. Oh ya boleh. Ade namanya siapa? Bisma Kak. Bisma. Terus aku diem dulu. Bisma, oke. Terus istrinya dari si bapaknya itu. Gimana? Enggak, jadi anaknya punya istri. Nah, istri dia. Terbawa dengan energi kalian nih kayaknya. Glitch ini nih. Kalian kan sering glitch ya kalau ngobrol ya. Anjir. Jadi ada sepasang suami istri yang punya anak namanya Bisma. Dan ternyata istrinya itu memang ngikutin Aing dari dulu sampai akhirnya sepakat mereka tuh berdua menamakan anaknya Bisma. Terinspirasi dari mana? Iya, itu tuh kebayang gak sih maksudnya ke manusia gitu, ke makhluk hidup yang seumur hidup kalau ditanya kenapa namanya Bisma gitu sama temennya. Karena waktu itu kan beban banget gitu. Tanggung jawabnya bukan lumayan, gede banget. Tapi anaknya mirip mana enggak? Cowok sih, mirip sih. Iya kan. Nah, terus langsung mikir nggak kayaknya waktu dulu. Iya deh. Hacepnya kebanyakan. Nggak, tunggu. Kamu yang kerudung jilbab itu ya? Yang di klub ya? Iya, yang di flashback. Nggak gitu, bodoh. Salah satunya orang yang sama. Iya. Banyak tapi salah satu yang pengingat cukup personal itu sih. Pernah dikasih barang nggak? Kayak misalnya tiba-tiba Kak Bisma nih iPhone 15. Nggak gitu. Nggak gitu. Itu belum sugar ada mami dong. ya, sugar mami. Belum ada dong. Belum ada ya. Tapi kalau kayak barang-barang itu biasanya dikasih apa? Karena mereka tahu bunga. Gue melihara monyet. Iya. Terus Lain lo ya. Gue udah nggak mau tuh. Jadi mereka ngasihnya boneka gitu. Jadi karena nggak terlalu fungsi juga ya buat hidup saya gitu. Iya. Terus dibilang kayak nggak apa-apa ya disumbangin ke panti asuhan kayak gitu. Paling itu sih barang-barang dulu yang penting gitu ya. Atau Star Wars lah gitu. Mereka tahu Aing suka banget sama Star Wars. Ya, barang-barang itu kan gitu lah. Tapi kan tadi banyak banget cerita berarti soal lu dan fans ini nih. Apa namanya? Perenjana. Nah, Perenjana ini fans elu itu dari Smash, sebelum Smash atau bahkan sesudah Smash? Maksudnya? Ganti namanya. Oh, sudah Smash. Oh, sesudah Smash berarti ini yang ngikutin lu. Iya. As a soloist. Nah, masuk ke soloist. Bridging-nya keren banget. Bagus loh. Bridging. As a soloist lu baru ngerilis. Itu baru apa enggak sih? Enggak, udah lama kan? 2018 ya? Enggak, pertama nyobain tuh ya 2018 untuk solo
project tuh. Perjalanan pertama tuh 2015. 18 lupa deh. Ya pokoknya antara itulah 15 skip 2 tahun lah 18 mungkin ya. Lompatnya jauh ya. Iya. Itu ingat gak lagu pertama lu? Lakukanlah. Bareng sama diproduserin dulu itu sama Widinya Malik. Bukan Widi. Viera. Bukan Viera. Iya. Widi Malik ya. Widi keren banget. Emang kenapa kalau Widinya Viera? Ya bukan aja. Ya bukan aja. Nanya aja gue. Ini ada apaan sih? Siapa Aku tahu jadi ada. kepo dah. Kayak gitu. Tapi Bisma. Bisa. Iya aja ya, biar aman ya. Thank you. Apa yang membedakan Bisma yang dulu di Smash dengan Bisma yang musisi solois? Pembedanya apa? Dari perjalanan solo pun memang udah ada pembeda banget sih. Tapi kalau dari Smash juga ditarik karena referensi musiknya terlalu luas sampai akhirnya butuh menentukan mana dulu yang harus di-deliver gitu, yang lagi dirasain gitu, yang lagi yang pengen dikasih gitu. Dari Lakukanlah, terus Rumah juga gitu, ya dijadiin soundtrack karena main film juga gitu. Terus sampai akhirnya yang sekarang lagi difokuskan adalah journey dari lagu yang Suri itu pernah ada pas pandemi. Ya. Pas pandemi banget yang Suri itu menuju mini album ini. Jadi akan ada mini album nih di tahun depan gitu, insyaallah. Gitu. Jadi beda banget gitu. Tapi kan gue sempet dengerin ya beberapa kali. Itu genrenya kayak mirip-mirip old school gitu ya lu pengennya? Iya, mungkin kalau titik tengah tuh alternatif gitu. Mau dia yang suka Daft Punk mungkin bisa denger atau Black Sabbath masuk. Ya kan yang Smash enggak. Ya enggak. Nah, itu tuh butuh adaptasi sih mereka yang asalnya ngikutin Smash dengan bahasa diksi yang lebih lugas, tahu sharp gitu, lebih sharp banget. Kalau aku yang nulis tuh selalu multi tafsir rata-rata gitu apalagi sekarang ini tuh gitu. Jadi memang nggak tahu sih ya, alternatif lah, bener alternatif kalau misalnya ditanya genre mah. Bahkan di yang Suri aja itu lu masuknya ada kayak organ-organ gereja, gospel gitu kan jadinya. Nah, cocok masuk ke ceritanya. Karena ceritanya itu tentang lu pernah mengalami mati suri. Yes. Seriusan? Hampir kedua kali yang kemarin di Korea. Untung sekali aja. Coba ceritain dong dikit. Kita belum tahu nih. Ya mungkin rasanya mati suri. Karena memang udah sampai yang ini cabut nih kayaknya gitu. Berdoa deh gitu kayak. Cabut deh gitu. Ternyata masih bisa berhasil. Ini intinya gue pernah dibacok habis 250 jahitan di luar. Dibacok di Bandung. Iya, maksudnya bukan daerahnya tapi maksudnya iya benar, bukan daerah, di tempatnya. Iya. Dibacok di area tubuh mana saja gitu kan. Iya benar. Iya. Jadi gue yang bingung nih. Dibacok di mana? Di Bandung. Kasiannya Bandung kena 250 jahitan. Kan lagi ngomongin jahitan, dibacoknya di mana? Di tangan karena nahan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya di kepala poin mereka mau ngebacoknya tuh. Karena ketahan sama tangan, jadi yang kena tangan ini harusnya diamputasi segini harusnya. Karena udah sampai mau ke urat nadi. Ini makanya tremor banget. Iya. Ini kenapa tuh? Ini hilang, ini ngaplek tuh apa ya gitulah ngaplek tuh gini. Gini nih. Ngondai. Terus telunjuk juga kena bacok. Iya, ini udah langsung hilang, ini hampir, makanya pakai pen. Ini juga udah ngaplek juga belakang. Ya jelas lah kepala mah. Penyakitan ya? Iya emang. Emang penyakitan. Jadi kayak pas dibacoknya kayak atas. Enggak dia. Punten nus paling dia. Iya, nu kenca. Bukan dia yang gerak, Bang. Yang bacoknya gerak-gerak. Bukan bacoknya diem, terus bismanya gini-gini. Enggak. Tapi kronologinya kenapa? Mana emang tawuran gitu nggak pakai wapak apa? Nggak nyala ya wapaknya? Wapak apa sih lo? Udahlah. Enggak sih. Salah sasaran atau tapi memang di 2007, itu tahun 2007 lagi gencar-gencarnya mereka
oknum itu nyerang bahkan ke Circle K atau ke sipil tuh random gitu. Random tuh bisa tiba-tiba diberhentiin, ditusuk di tempat gitu. Di Bandung itu? Di Bandung. 2007 tuh parah banget. Itu pertama lagi parah dan ke sipil. Biasanya kan mereka antar geng aja. Geng. Iya. Baru tahun itu tuh. Tapi mana ini di sebuah geng apa sipil? Di sipil. Di sipil. Berarti itu kejadiannya di mana waktu lagi ngapain di Bandung? Dan kejadiannya di barak. di ini komplek tentara. Komplek. Masa sih? Iya. Tentaranya? Ya nggak ada. Sebenarnya ada yang dari kelihatan gitu, ada yang nongol gitu, cuman ya mungkin ada 10 motor, gue lupa. Mana lagi ngapain di situ? Abis nganterin nyokap, terus mau cabut ngerjain tugas karena mau UN, jadi persiapan kayak gitu-gitu. Dan itu masih inget bulan puasa mau lebaran banget. Itulah. Terus ketika mati suri apa yang dirasa? Nyambung juga nih, apa yang akan dirilis, semua yang akan dirilis di perjalanan mini album ini tuh kayak tunnel gitu di per masing-masing lagu. Makanya kalau di artworknya juga kelihatannya memang seperti tunnel. Pak Haji siap, Zidan siap, bismillah. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi bercanda lagi nih orang nih. Jadi doyan dia bercanda. Lu mau gue tambahin 4 jahitan nggak? Jadi 254 aja gitu, enak. Itulah, jadi memang masing-masing perjalanan hidup itu tuh kayak ke-recall aja. Tapi kalau pas di kejadian kemarin, rasanya bersyukur banget bisa kenal, bisa bersilaturahmi baik sama orang-orang. Karena pas keluar dari ruang operasi, itu semua orang nungguin padahal hanya selang sehari kurang lah. Dan itu bulan puasa, ditungguin sebegitunya sama orang-orang kayak teman-teman media di Bandung gitu, orang radio gitu, yang pernah kerja sama lah gue breakdance zaman dulu kayak gimana gitu. Semua pada datang gitu, guru-guru gitu. Dari situ tuh, karena kan masih yang setengah sadar gitu ngelihat itu tuh kayak di belakang cahaya kayak gini nih terang banget, terus siluet mereka banyak banget kayak gitu, kayak oh gue masih dikasih hidup ya. Berarti hidup baik dan bisa jadi manusia yang memanusiakan manusia, itu kayaknya purpose hidup gue deh. Itu quote of nanti cut ya, TikTok. Jadi TikTok. Bisa memanusiakan manusia menjadi manusia yang purpose baik. hidup. Kok jadi jelek sih? Tadi bagus. Kebanyakan manusia. Guanya bingung nih sekarang. Banyak banget kan. Bisa apa tadi, Bang? Purpose hidup gue ingin menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Jadi manusia aja tuh udah susah. Iya. Ya nggak sih? Betul. Dan memanusiakan manusia. Wah, gitu. Iya. Jadi itu effortnya itu arahnya ke sana lah. Pengen ada di titik tengah dualitas hidup, baik senang, sedih, bahagia, bahagia, bersedih, itulah semua polar itu tuh pengen ada di tengah dan bisa menghargai rasanya sebagai manusia kayak gimana. Tapi waktu lu mati suri itu berapa lama? Mati surinya? Dokternya bilang apa? Berapa lama gitu? Harusnya bisa jadi nggak selama karena darahnya udah habis banget kan. Ini kan dari yang baju putih kayak gini tuh beneran darah. Dia juga kayak kenapa masih bisa nggak pingsan minimal gitu, nggak pingsan sampai ke rumah sakit tuh dibawa sama orang random gitu. Sadar. Sampai akhirnya terus minimal harusnya amnesia total karena darahnya udah tipis banget di area dalam kepala tuh, harusnya amnesia, untung ketahan sama tangan. Jadi punya short term memory loss sekarang tuh. Jadi ngingat nomor handphone tuh 4 tahun gitu. Sedih banget. Susah ya? Pokoknya perangkaan tuh kayak fuck lah gitu. Ini siapa, Bis? Odot yang monyet gua. Iya, Odot. Monyet gua. Odot sekarang udah bisa ngomong ya. Pintar nih Odot nih. Odot mau pisang. Pisang. Odot takut. Aduh. Tapi Bisma, sekarang kan dikabarkan mau rilis single lagi di tahun depan. Journey-nya dilanjutin lagi, tapi akan ada satu single dulu sebelum rilis mini album, yaitu singlenya di
tahun ini jelas ya tinggal Desember ya. Iya. Awal Desember mungkin gitu. Rencananya itu baru mini album. Berarti kayak pembuka untuk orang-orang sadar lagi lu mau ngerilis mini album dengan satu single. Betul. Singlenya apa judulnya? Boleh tahu nggak? Ayolah. Boleh disebutin? Boleh. Tipis lah. Oke, gue sekalian pengen nanya, apa yang di benak kalian ketika dengar kata Alalia? Kata siapa? Alalia. Alalia tuh apa sih atau siapa sih atau gimana sih? Alalia. Gue mikirnya makanan Alalia sih. Alalia ya? Iya. Oke. Wah, ini nasi goreng Alalia nih. Terus lianya iya gue yang masak gitu. Iya benar ya. Kalau Penyakit wow. Alalia. Karena Malaria gitu kan. Mendekati. fuck lah kata gue weh. Teh. Fuck lah kata gue teh. Fuck lah kata gue weh. Weh sama teh diganti tuh. Kan Indonesia, ini kan di Jakarta. Jakarta benar. Rata-rata orang soalnya jawabnya perempuan gitu. Oke, Tapi benar sebenarnya penyakit kalau di KBBI bisa dilihat itu tuh dari bahasa Indonesia yang artinya bukan penyakit saraf tapi kayak gitu. Hah? Susah sampai nggak bisa diucapin gitu. Dia kestun, abis itu bilang iya kayak gitu. Lah lu nya nge-lag bang tadi. Lu lagi nge-lag. Nah kayak gitu. Lah. Nah itu kan bisik-bisik ke malam makanya kan. Kagak. Oh enggak ngomong. Tapi bener Alalia tuh itu. Misalnya lagi gue ditanya sama lu tadi gimana kejadiannya gitu kronologinya. Buat gue masih berat nih gitu. Iya. Apa? Lu cocok masuk film dan sumpah. Udah. Oh, gimana ya gitu. Terbata-bata susah keluar. Buat nyampeinnya karena gitu sampai ke nyesek gitu. Nyesek dan sulit untuk diutarakan. Itu namanya Alalia. Itu berarti tuh. lu mulai Alalia. Kita belajar hal baru setiap harinya. Tuh laki lu Alalia. Sayang. Alalia. Kalau iya juga ya. Lah, berarti kalau bohong, Alalia nih. Alalia. Enggak itu bohong berarti. Kalau itu bohong. Itulah. Jadi bukan penyakit saraf tapi memang susah untuk diucapkan gitu. Berarti penyakit lu. Maksudnya ini dari pribadi atau kayak lu tahu orang yang Alalia? Iya. Ada hal ada kejadian yang memang di hidup gue yang sampai nggak bisa anjir ini berat banget terucap ya, gitu ya. Ini apa ya gitu. Gitu. Buat mengetahui perasaan apa yang harus gue lempar ke sana aja nggak tahu ya. Iya. Misalnya buat nyeritain ke orang aja tuh gimana ya gitu. Ceritanya mau. Iya, mau banget. Tapi susah gimana kayak katanya. Dan bahkan kalau dijelasin juga mungkin orangnya nggak nangkep gitu loh. Jadi kayak gitu. Itu gagap. Yang kayak gagak. lah gagak beneran dia. Tapi berarti itu judulnya. Judulnya itu. Judul sebelum mini album. Sebelum mini album. Berarti isi lagunya Dreng. Intronya aja semenit. Intronya aja semenit. Lama ya. Iya. Endingnya Alalia. Selesai. Endingnya bener sih pengulangan Alalia. Refnya juga gitu doang. Serius? Serius. Coba nyanyiin dong. Kayak Kunto aja gue denger kayak apa yang gue lihat wawancara kalian ini Kunto aja yang jangan melamun saat hujan. Jangan. Iya. Oh iya, Alalia juga gini. Musisi ternyata gampang ya? Gampang ya, diulang aja kata-katanya. Iya, langsung terkenal. Contoh. Besok. Judul lagunya? Hah? Hari ini. Plot twist. Oke, ini gue mau nanya lagi sebentar. Lu ada dendam nggak sama orang yang ngebacok lu? Nah, ini juga menarik. Iya juga nih. Ntar ya. Jeda. Alalia. Apa tadi? Atau gua oh iya 0812. Lu bolot. Apaan? Kan dia ngapalin itu lama. Balik lagi di Vinial, kita kedatangan Bisma. Halo Bisma. Sampurasun. Enggak, tapi bener sih, bagus sih pertanyaan Marlo. Enggak
sampai hari ini nggak ngerti kenapa dikasih rasa seikhlas itu, seenggak dendam itu di hari itu juga. Besoknya mereka tuh sebenarnya ketemu. Ketemu dan udah ada di kantor polisi gitu. Bis mau diapain nih gitu, apa segala macam gitu. Nggak usah lah, biarin lah gitu. Biar ya yang di atas yang balas, kalau aku yang balas nanti aku dibales lagi gitu. Ya hukum karma atau what goes around comes around atau amalu Justin Timberlake tuh. What goes around comes around. Bener. Selamat ya untuk udah tahu lagunya. Ya lanjut. Tapi kan kata orang an eye for an eye. Iya. iPhone. Kan bukan ya? An iPhone. An eye for you. Thank you. To us. Enggak sering semuanya. Iya, an eye for an eye. Iya, maksudnya itu kan adil dong. Iya. Kayak misalnya kayak timbangan ya lu kasih 50, lu dapat 50. Nggak ngerti kenapa bahkan sampai harus menenangkan orang tua gitu. Jadinya yang maksudnya sekitar lah gitu. Untuk nggak diapa-apain mereka itu. Biar jangan emosian. Sampai hari ini ya. Sempat ketemu salah satu dari mereka, temennya temen. Dia tuh. Ternyata temennya temen datang. Dia nangis sih. Dia nangis. Ya berkaca-kaca lah gitu. Kang maafin pisan. Maaf. Nggak apa-apa. Masih nggak? Pertanyaan pertama orang cuma masih kayak gitu nggak? Tapi gitu. Enggak Kang, ampun udah enggak gitu. Alhamdulillah gitu. Justru itu yang orang pengenin gitu. Makanya ternyata berhasil gitu. Manusia. Mantap. Tapi gue kalau jadi temennya Bisma, gue gak naik ke dia mau diapain sih, udah gue apa-apain. Gue tonjok. Iya sih, harusnya begitu ya, gak usah ngomong ya. Gak usah ngomong, elunya pasti gak mau nama-nama. Jadi Aing tonjokin dulu, Bis udah ketemu diapain. Tapi udah bonyok gitu kan. Enggak, harusnya kita gebukin, bonyokin, sampai tepat. Habis itu kayak, Bis, udah ketemu belum, mau diapain nih? Pura-pura ya, iya. Kalau udah bonyok. Iya benar. Yang ini kan Bisma nggak tahu. Tapi kalau dari segi kepolisian gitu dia apa-apain nggak, di penjara nggak? Di penjara. Cuma kan masih di bawah umur. Justru yang ditangkapnya di bawah umur. Dia kan SMP ya? SMA ya? Bahkan ada yang kayaknya anak SMP lah, SMP kelas 3, kelas 3-an lah gitu. Saya masih bocah-bocah juga, cuman ya dari 10 motor ada berapa orang tuh berarti gitu. Bayanginnya mau kabur, ngelihat belakang anjir jauh tukang nasi goreng gitu. Depan juga anjir ini nggak bisa nih gitu, nggak bisa kabur, udah deh gitu, berserah terima aja ya. Cuman di momen itu cuman istighfar doang aja. Astagfirullahaladzim. Udah nggak ada lagi kata yang mana naik motor sendiri. Kan mau balik. Mau abis nganterin nyokap. Iya. Mau nginep di rumah temen buat ngerjain tugas. Gitu. Tapi sekarang Bandung masih kayak gitu kah atau udah enggak? Baru beberapa minggu inilah masih kayak gitu. Ya jam 7 aja masih ada tuh berseliweran gitu mereka. Lagi rawan. Hati-hati teman-teman di Bandung gitu. Hah? Pakai celurit gitu. Ya macam-macam. Waktu itu gue pakai pisau daging yang segini gitu. Sama entah apalah nggak kelihatan, lupa. Kalau udah gini aja pokoknya udah cover kita aja. Iya. Gitulah. Tapi kok ada orang sendirian udah kayak gitu masih Kalau gue sih kayak misalnya ketemu nih orang kayak itu yang bacok gue tuh kayak gue gas lagi naik mobil kayak gue berapa tidur kayak gasnya emang pakai kiri. salah kaki itu ngerem. Makanya kok nggak maju merem ngerem belakang maju. Tapi baik sih Bisma. Makanya diresponnya di lagu yang Suri. Yang Suri itu. Judulnya yang Suri. Apa liriknya apa? Ada ngomong ke merekanya nggak? Kayak engkau anjing. Enggak. Nonton aja video klipnya lah. Itu represent tentang kejadian itu sih gitu. Kurang lebih yang kayak Suri. Gitu. Eyangnya siapa tuh ya? Bukan Eyang Suri. Eyang Putri. Eyang Suri. Hahaha. Suri itu ketawa bahasa Sunda. Bikin kita nggak tahu. Kita beta orang Papua kakak. Iya. Semoga kalian yang nonton bahasa Sunda ngerti. Iya ngerti. Yang nggak tahu Sunda. Kontol nih Marlo goblok banget. Bisa goblok nih orang. Apa kita ada sering nih gituin ya. Oke. Nah pertanyaan terakhir deh. Aduh ya jangan. Aduh. Ya gimana durasi lo? Bacok aja. Jangan. Maksudnya ngomongin yang bacok aja. Iya. Jangan. Seneng banget dibacok-bacok. Enggak soalnya
lu bisa survive itu sebuah apa ya? Iya, iya. Mujizat gitu. Iya benar, memang Lu harus udah kayak skip, bro. dikasih kehidupan lagi aja, rasanya tuh memang kayak gitu. Pengen memanfaatkan sebisa mungkin. Ada ketakutan takut dicabut lagi gitu. Sering banget tuh. Kayak pengen apa ya gitu. Oke, harus bikin film gitu. Pengen ada di film, bikin film aja gitu. Udah tuh nyobain aja, takut. Lu kayak ngelakuin semuanya sebagai itu hari terakhir aja. Kayak kemarin Korea juga kayak ini kalau misalnya nggak sekarang mungkin bisa jadi gue udah nggak sempat gitu. Udah deh gitu, sikat aja deh gitu. Tapi lu pernah nggak kepikiran kayak pengen bacok orang deh? Enggak ya? Oke. Tapi kalau gue marah bisa banget hilang. Maksudnya hilang tuh bisa sampai yang gue nggak tahu gitu. Pas udah beres tuh, anjir, gue tadi kenapa ya gitu. Pernah kayak gitu? Pernah. Terus gebukin apa? Gebukin orang-orang, 5 orang, 6 orang waktu itu tuh. Jagoan lo ya? Karena ya, kan gondrong gue waktu itu. Oh iya. Anak SMA paling gondrong alasannya buat ini ada kompetisi breakdance, ngaruh. Gondrong masuk TV pak, di Global TV pak gitu. Bohong banget anjing demi gondrong. Biar supaya nggak dipotong. Iya. Kalah-kalah geng-geng di sekolah tuh sih anjing balaga belagu banget. Iya. Apa sih gitu, kayak kalau berani satu-satu gitu. Ya udah hok gitu, sangkanya orang takut gitu. Cok tonjok dulu pas ditonjok dak, wah mantep nih. Iya. Dulu dandanan juga. Ya emang kampret dia. Makanya nggak mau banget gue marah tuh karena takut gitu. Pas begitu tahu gue bisa kayak gitu, wah jangan kayak gitu lagi. Jangan. Soalnya waktu nyadarnya nggak enak hatinya. Iya, nggak gitu enak, anjir ini lepas banget, hilang banget. Ini gue jadi Hulk gitu. Apa? Jadi Nah, tapi ngomongin mini album lagi. Itu rilisnya tahun depan. Udah tahu bulannya belum? Belum. Ini juru bicara. Manajer. Jubir, Nirina Jubir. Judul lagu pertama apa? Judul lagu pertama belum boleh di-spill. Belum boleh di-spill. Yang boleh di-spill apa? Alalia. Itu kan itu single pertama. Tapi kalau di setlist artinya tuh nah, boleh juga lu. Iya. Boleh juga lu. Jadi kalau di setlist album gitu kita belum tahu sih. Belum tahu ya. Tapi Alalia mungkin bukan lagu opening, tapi akan kita selip-selipin di ada. Oh bisa ya. Konsis dari ada recycle lagu juga. Ada recycle lagu juga. Jadi kayak lagu-lagu lama itu kita aransemen ulang, kita bikin baru. Sebentar, Bisma lu keluar aja mending. Iya, kalau nggak mau ya. Kita nggak gitu penting lu. Thank you ya. Apalagi tadi pernah. Oke, itu menarik tadi ada recycle lagu. Siapa? Si Bengal dari Bandung. Si Bengal dari Bandung. Disebutnya zaman dulu beliau seperti itu. Beliau disebutnya si Bengal dari Bandung, yaitu almarhum Hari Rusli. Oh. Adalah angkatannya Guru Soekarno Putra. Angkatannya Yoki. Angkatannya Krisye. Nah kalau kayak gitu, lu izin buat nge-recycle lagunya ke keluarganya. Oh keluarganya ya, karena udah nggak di under label apapun kan. Oh ini menarik sekali ya. Kenapa pengen itu ya, represent Bandung aja sih. Ngerti. Dan musiknya memang penanda zaman dan eksperimental banget sebenarnya. Oh gitu. Coba dengerin aja Hari Terus Rusli itu. berarti mini albumnya kira-kira ada berapa lagu yang akan lu sekitar 5 sih kita. Dulu Sorry. Nebak gua, namanya nebak. 6 mungkin ya? 5 harusnya, tapi karena ada recycle jadinya 6. Kak, kita jangan kita punya visioner. Visioner. Kayaknya kita terkoneksi. Koneksi batin. Ke frekuensinya Bluetooth. sama. Bluetooth. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke. Kan sempat dulu Smash dibilangnya mau aktif lagi. Iya. Terus juga lu mulai jadi solois, scam. Terus mulai juga dance lagi. Makan tuh sebelah Rafael. Prioritas sekarang itu apa buat lu? Apa? Prioritas sekarang. Gue yang ulang nggak? Prioritas sekarang. Tahu dulu. Kan lu ada dance dulu, ada Smash comeback, ada lu solois, ada lu mau buka F&B, ada lu mau buka apa? Research dari mana sih? Ngobrol di depan tadi, lagi ngerokok ngobrol. Semua prioritas sih, karena kanvasnya beda-beda aja sih menurut orang. Kayak film tuh bisa menjadi being atau menjadi orang lain. Musik bisa jadi diri sendiri. Dance itu memang roots dari dulu. Terus apa ya? Ya Smash juga gimana ya?
nggak mungkin. Itu kayak rumah aja sih. Iya. Rumah gua kayak nggak mungkin gua cabut tanpa alasan yang jelas gitu. Kalau diajak lagi ya ikut lagi. Enggak, gua nggak cabut. nggak cabut. Justru si Smash lagi jalan banget. Cuman Smash lagi sekarang. jalan si Smashnya lagi jalan banget, lagi ya maksudnya udah 13 tahun kita lebih guyub lah gitu. Udah tahu ego masing-masing bisa diredam segimana. Terus solo project. Rafael juga nggak cabut kan? Enggak, Rafael nggak cabut. Berlima jadinya. Sisa berlima. Sisa berlima. Yang cabut siapa? Rangga sama Morgan. Motherfucker. Santai aja bos. Fuck. Oh lu smasher banget ya soalnya. Parah, katanya solid bos. Kok caps? Mancing mania. Mantap. Tapi semoga dari berlima ini nggak akan ada yang cabut lagi sih. Iya. Karena Amin. udah cukup 2 aja. Ya film juga soalnya seru, Iya ya. seru banget. Apa ya? Keranjingan sih gue. Apa? Jangan pakai bahasa Sunda mulu. Enggak bahasa Indonesia itu Bahasa anjir. Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau lu keanjingan kayaknya. Kegilangan ya? Ke apa ya, keranjingan tuh kayak kesukaan banget gitu. Kayak wah suka banget lagi gitu. kesem-sem gitu. Passion. Oh lagi passionnya, lagi doyan. Lagi seru gitu untuk mendalami orang lain tuh. Berarti film apa nih tahun depan? Tahun depan yang belum rilis ada 2 film festival ya, Oke. sama 1 film Layar bioskop. lebar. Bioskop. Lu manage waktunya gimana dah? Iya dah. Waktu lu 24 jam juga nggak sih? Ya udah ada yang mengatur. Oh. Gue di kreatif aja deh gitu. Bayarannya mahal dong berarti dia. Enggak. Gila ngatur waktu Bisma. Gue kalau jadi dia, suka-suka lu mau ngapain dia anjing. Iya bener, kebanyakan banget, banyak maunya si Bisma. Belum kemarin juga kayak bikin band kayak Beastie Boys seru deh gitu. Bikin Tapi kan band. Kayak Beastie Boys gitu. gue bisa main drum sih. Ya gue juga bisa sih. Kita emang drummer bro. Enggak ini ya. pengennya masuk. Iya gue pengen masuk band. Tapi kayak dia bisa main drum ya congrats. Anjing. Gitar bisa nggak gitar? Gak bisa lagi. Oke, ya udah ayo deh. Gue nyanyi deh. Gue frontman. Kan semuanya nyanyi Beastie Boys mah. Nah nanti pada gue suruh diem lu. Solo. Oh gantian ya. Iya. Lu pengen banget eksis ya. Gitu. Ada Tompi kan keluar. Bisma dance lagi. Lah anjing ICU Korea. Itu namanya callback. Berarti tahun depan akan sangat dinantikan ya. Akan jadi hal yang berat tapi seru, journey yang baru banget di umur yang baru jelas gitu. Amin. Pendewasaan yang baru, mudah-mudahan bisa maksimal, bisa utuh, bisa apa ya, ajeg atau alif gitu. Sama apa yang lagi dijalanin itu sih. Kalian. Berarti tungguin aja Desember nanti ada single Single terbarunya. Alalia. Alalia. Tahun depan ada 2 film festival, 1 film bioskop, ada sama mini album. mini album. Gila, Mungkin ada keren banget single, mungkin ada karya-karya lain ya. Ya, musik-musik di musik lah. lu. Smash juga pasti akan ada. Smash akan Sama ada. tahun depan dance juga dong ke Florida. Ya, Yoi, mudah-mudahan. gokil Mudah-mudahan. banget. Nggak tahu sih. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Bisma buat Terima kasih. waktunya. Seru, Ada seru. lagi yang mau dipromosikan? Ah iya, promosiin dong. Ya udah sih tadi udah disampaikan, semoga bisa ketika mendengarkan atau menyaksikan atau menyelami karyanya bisa direspon secara personal buat kalian. Kalau misalnya mau apa ya, ngirimin atau apa ya, atau Kasih DM atau feedback, apa kasih feedback. kayak gitu-gitu. Orang senang banget baca DM dari orang-orang yang ngerespon itu. Belum tentu dibalas, recall. tapi dibaca kok. Dibaca, pasti dibaca. Bercanda. Pasti kasih feedback, butuh banget buat upscale atau merespon lagi gitu. Betul. Apa yang dampaknya terjadi sama kalian. Amin. Semoga Bisma sukses terus. Amin, kalian juga. Selalu ya. Lancar ya karaokean ya. Thank you bro ya. Ajak-ajak dong. Ayolah bro. Tapi Aing bukan Om Leo bro. Om Leo kan uangnya Ya, ada. waktu itu nanti aja bisa. Pasti kan nanti ya, Closing dulu. nanti ya. Oke, closing Udah dulu. gua nggak diajak. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye, sampurasun. Hai, saya Bisma Karisma. Salam damai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Volix.